criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serfa Zulfa, NIM 23512023 dari kelas Ekonomi 1 untuk memenuhi tugas yang berjudul mengenal peran bank sentral, umum, dan keuangan non-bank. A few moments later. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kenapa uang yang kita simpan di bank kita ambil kapan aja? Atau kenapa harga barang bisa naik turun dan kok pemerintah bisa bantu UMKM dengan pinjaman? Nah, semua itu nggak lepas dari peran lembaga keuangan. Hari ini kita bakal ngobrol santai soal 3 lembaga penting di dunia keuangan, antara lain Bank Sentral, Bank Umum, dan lembaga keuangan non-bank. Kita mulai dari Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral itu adalah Bank Indonesia yang biasa kita dengar, yaitu BI. Tugasnya itu tidak jauh dari menjaga kestabilan ekonomi nasional. Yang pertama, Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar. Kalau uang terlalu banyak di masyarakat, bisa-bisa harga barang naik alias inflasi. Tapi kalau uang terlalu sedikit, ekonomi juga malah bisa lesu. Terus, mereka juga mengatur suku bunga. Misalnya, kalau suku bunga naik, orang jadi malas pinjam uang, tapi rajin nabung. Sebaliknya, kalau uang bunga turun, orang semangat minjam supaya bisa buka usaha atau beli rumah. Bank Indonesia juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kayak transfer antar bank, pembayaran pakai kris, dan sebagainya. Mereka pastiin semuanya aman dan lancar. Dan satu lagi, Bank Indonesia juga menjaga cadangan devisa, yaitu simpanan dalam bentuk mata uang asing. Ini penting buat jaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan mata uang lainnya. Dan selanjutnya itu Bank Umum. Ini bank yang kita temui setiap harinya, seperti Bank BCA, BRI, Mandiri, dan lainnya. Mereka punya 2 tugas utama. Yang pertama itu menghimpun dana, dan yang kedua itu menyalur dana. Yang pertama, mereka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposit. Jadi kalau kita nabung di bank itu artinya menitip uang kita ke mereka. Dana yang terkumpul itu disalurkan lagi dalam bentuk kredit atau pinjaman ke orang atau perusahaan yang butuh modal. Misalnya pengusaha kecil yang butuh dana buat produksi atau individu yang mau beli rumah. Selain itu, Bank Umum juga kasih banyak layanan lainnya kayak ATM, kartu kredit, dan internet banking, sampai jualan produk investasi dan asuransi. Oh ya, mereka juga jadi bagian paling penting dari sistem pembayaran karena hampir semua transaksi keuangan pasti lewat bank. Itu terpenting. Dan yang terakhir itu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau sering disingkat itu LKNB. Walaupun namanya bukan bank, tapi peran mereka nggak kalah penting loh. Lembaga keuangan non-bank misalnya perusahaan asuransi, koperasi, simpan pinjam, leasing, dana pensiun, dan pembukaan pembiayaan. Mereka gak menerima simpanan seperti bank, tapi tetap melayani kebutuhan keuangan masyarakat. Contohnya itu asuransi membantu kita kelola risiko. Misalnya kalau kita sakit, mobil kecelakaan, atau butuh perlindungan.
Dan kedua itu leasing. Leasing itu membantu kita cicil kendaraan atau alat berat tanpa harus beli tunai. Dan yang ketiga itu dana pensiun. Dana pensiun bantu kita siapkan hari tua biar tetap punya penghasilan. Dan yang terakhir itu koperasi. Koperasi bisa jadi solusi keuangan untuk anggota komunitas tertentu. Nah, jadi sekarang udah jelas ya, 3 lembaga keuangan ini sama-sama penting dan saling melengkapi. Bank sentral bertugas jaga kestabilan ekonomi dan sistem pembayaran. Bank umum bantu masyarakat simpan dan pinjam uang. Dan lembaga keuangan non-bank hadir buat memenuhi kebutuhan keuangan di luar layanan bank. Tanpa mereka, sistem keuangan kita bisa kacau. Tapi karena mereka bekerja sama dan punya fungsi masing-masing, ekonomi bisa berjalan dengan baik dan masyarakat pun bisa lebih sejahtera. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kamu makin paham ya soal dunia keuangan. got spirit, yes we do. We got spirit. How about you? What? What? We got spirit, yes we do. We got spirit. How about you? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.